Kelompok tiga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kuliah teori sastra pada pagi hari ini. Yang terhormat Al-Ustazah Siti Jubaidah selaku dosen pengampu dan teman-teman yang berbahagia. Hari ini kami selaku kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai genre sastra yang terdiri dari novel, cerpen, dan folklore. Ya, kami terdiri anggotanya dari Farhana, saya sendiri, Tuzaris Rahma, Sabrina, dan Yahya Adli. Ya, sebelum memasuki ke pemaparan novel, cerita, dan folklore, saya izin menjelaskan mengenai genre sastra. Karya sastra itu terdiri dari dua, yaitu imajinatif dan non-imajinatif. Jadi imajinatif, ya, non imajinatif itu terdiri dari seperti seperti autobiografi, biografi, catatan harian, esai, dan lain-lain. Nah, kalau imajinatif itu dibagi lagi menjadi prosa, puisi, dan tambahan yaitu drama. Dan prosa dibagi lagi genrenya yaitu novel, cerpen, dan folklore itu termasuk juga ke dalam prosa. Nah, yang pertama itu pemaparan dari novel. Dipersilahkan kepada Yahya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan pembahasan yang pertama, yaitu novel. Novel merupakan karangan prosa panjang yang di dalamnya terkandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekitarnya, dengan menunjukkan watak serta karakteristik setiap tokohnya. Kata novel diambil atau berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang memiliki arti semacam anekdot yang diperbesar seperti yang ditemukan dalam Decameron klasik Italia pada abad ke-14. The Decameron sendiri merupakan ringkasan cerita pendek yang disusun oleh sastrawan Florentine bernama Giovanni Boccaccio selama masa Black Death pada tahun 1347 sampai 1349. Nah, kemudian banyak ahli sastrawan yang mendefinisikan atau memaknai novel dengan definisi yang berbeda-beda menurut pandangan mereka sendiri. Di antaranya yaitu Nur Hadi memaknai novel sebagai bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral, dan juga pendidikan. Sederhananya, novel dapat diartikan sebagai karangan prosa panjang yang di dalamnya mengisahkan berbagai runtutan kehidupan seseorang yang berisi pesan moral dan amanat. Kemudian ciri-ciri novel. Eh, Terdapat ciri-ciri yang perlu diperhatikan agar karya sastra tersebut dapat dikategorikan sebagai novel. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari 35.000 kata atau umumnya 100 halaman. Yang kedua, memiliki alur dan tema yang cukup kompleks. Ketiga, berbentuk narasi yang didukung deskripsi dan percakapan. Kemudian yang keempat, latar serta alurnya berkembang dan beragam. Kelima, memiliki banyak tokoh atau karakter. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir disertai dengan perubahan nasib tokoh di dalam ceritanya. Nah, kemudian terdapat struktur teks. Adanya struktur-struktur dalam novel berfungsi sebagai pembentuk rangkaian cerita agar novel dapat terbentuk. Terdapat 6 struktur dalam penyusunan novel. Sebagai berikut, yang pertama terdapat abstrak, berisikan tentang ringkasan cerita di bagian awal novel. Abstrak berfungsi menjelaskan permulaan cerita atau kejadian yang dialami oleh tokoh utama. Kemudian yang berikutnya adalah orientasi.
Orientasi adalah bagian yang menjelaskan waktu, suasana, atau para tokoh yang terdapat pada novel tersebut. Kemudian komplikasi. Pada bagian ini dijelaskan runtutan kejadian cerita. Pada bagian ini akan mengandung urutan sebab akibat terjadinya peristiwa. Sederhananya, komplikasi adalah sebuah konflik dalam cerita, dan konflik tidak hanya satu, melainkan dua atau lebih. Kemudian struktur yang keempat, klimaks atau evaluasi. Setelah Setelah konflik tercipta, maka terdapat puncak konflik di mana pada bagian ini pembaca akan dihidangkan konflik yang semakin memuncak. Kemudian struktur yang kelima adalah resolusi. Setelah mengalami klimaks atau evaluasi, akan muncul solusi-solusi atau pemecahan masalah yang terjadi. Dan bagian ini disebut dengan resolusi. Resolusi juga kerap disebut sebagai akhir atau ending nasib tokoh dalam novel. Dan struktur yang terakhir terdapat koda. Nah, struktur novel yang terakhir adalah koda atau disebut dengan penutup. Koda adalah penutup alur novel yang berisi pesan moral atau amanat yang terkandung dari seluruh isi novel. Koda bersifat opsional, seorang penulis boleh mencantumkan atau tidak, maka pembaca, jika tidak, maka pembaca akan menebak sendiri amanat apa yang terkandung dalam novel tersebut. Kemudian terdapat unsur kebahasaan dalam novel. Nah, yang pertama ini adalah kata ganti orang. Kata ganti orang merupakan suatu kaidah kebahasaan yang sering ditemui. Istilah lain dari kata ganti orang disebut juga dengan pronomina persona. Kata ganti orang dalam novel itu kita bisa menemukan dia menggunakan kata ganti pertama atau kata ganti orang ketiga. Seperti orang ketiga, dia, mereka, gitu. Nah, kemudian unsur kebahasan yang berikutnya adalah kalimat deskripsi latar. Kalimat deskripsi latar merupakan kalimat terperinci yang menjelaskan tentang waktu, lokasi, dan suasana, agar para pembaca dapat merasakan atau berimajinasi dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Contohnya, seperti kalimat deskripsi latar ini contohnya seperti eh, contoh, sinar mentari yang menyelimuti bumi menyelinap di antara pepohonan dan embun. Udara pagi yang sangat sejuk untuk dihirup, ditambah hijaunya sawah di pedesaan serta birunya langit. Nah, ini contoh dari kalimat deskripsi latar. Kemudian ada kalimat deskripsi penokohan. Kalimat deskripsi penokohan sama halnya seperti kalimat deskripsi latar. Hanya saja ciri kebahasaan ini mendeskripsikan karakteristik atau ciri khas dari tokoh pada novel tersebut. Contohnya, contoh untuk kalimat deskripsi penokohan. Pria bernama Arya tersebut mempunyai paras yang sangat garang dengan mata sayu, di pelipis mata dan pipinya terdapat bekas luka goresan pisau. Ia cukup pemarah dan emosional orangnya. Nah, itu untuk contoh kalimat deskripsi penokohan. Kemudian unsur kebahasan yang terakhir adalah dialog. Eh, sebuah karya sastra, sebuah karya sastra novel tidak hanya berisi narasi saja, karena itu dapat membuat jenuh bagi pembacanya. Sehingga disisipkanlah sebuah dialog untuk mengulangi hal tersebut. Dialog merupakan percakapan yang diciptakan oleh dua tokoh atau lebih. Melalui dialog, cerita yang dikemas akan tampak lebih hidup karena ada variasi yang diberikan dalam sebuah karya sastra novel. Baik, unsur untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Iya, selanjutnya ada unsur-unsur novel. Yang pertama ada unsur intrinsik. Itu yang pertama ada tema. Tema itu merupakan gagasan pokok cerita dan penggambaran keseluruhan isi cerita. Untuk mengetahui tema dari sebuah novel, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahuinya. Yang pertama dengan memahami isi cerita secara menyeluruh setelah membacanya. Dan yang kedua dengan membaca blurb
dari karya sastra novel tersebut. Blurb sendiri merupakan penjelasan singkat mengenai isi karya sastra novel tersebut dan biasanya blurb ini ditulis di bagian belakang sampul novel. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang terdapat pada cerita, sedangkan penokohan adalah penggambaran watak tokoh yang digambarkan melalui sifat, perilaku, maupun dialog pada cerita yang terkandung di dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya ada alur dan plot. Alur merupakan proses jalannya cerita, sedangkan plot adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Terus ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara yang digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca dari rangkaian kejadian yang terdapat pada karya sastra novel. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bagaimana seorang penulis menyajikan cerita atau rangkaian kejadian yang terjadi pada novel. Penggunaan gaya bahasa pada novel berupa majas atau diksi tertentu. Terus yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur pembangun yang berasal dari luar novel atau sederhananya subjektivitas pembaca memaknai kisah yang terkandung dalam karya sastra novel. Ya, ada nilai kehidupan. Nilai yang dimaksud meliputi nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. Terus ada latar belakang pengarang. Dalam sebuah karya sastra novel pastinya terdapat latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang merupakan semua hal yang berkaitan dengan pemahaman dan motivasi pengarang. Ada yang meliputi riwayat hidup pengarang, kondisi psikologi pengarang, dan aliran sastra pengarang. Terus di dalam unsur ekstrinsik juga ada latar belakang masyarakat yang meliputi kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosial, dan kondisi perekonomian masyarakat. Boleh di next. Ini ada contoh-contoh novel. Yang pertama ada judulnya Harbil Kalb Athaniyah dari Ibrahim Nasarullah. Terus ada Baridul Lail dari Huda Barokat. Terus ini yang ketiga Nisabila Asar dari Muhammad Abi Samroh. Terus yang terakhir ada Sifroh apa ini? Bilal dari Ahmad Khoir Al-Omrani. Boleh di next. Terus ada cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen dalam kesusastraan Arab termasuk ke dalam jenis kesusastraan yang baru hadir. Cerpen-cerpen Arab ini mulai bermunculan pada masa kesusastraan Arab modern. Cerpen Arab semakin berkembang pesat dan memegang peranan yang penting dalam dunia kesusastraan. Cerpen Arab bermula dari penerjemahan cerita-cerita dari negara Eropa ke dalam bahasa Arab. Sebagian dari cerita-cerita tersebut banyak yang menggambarkan kehidupan di Perancis dan Inggris. Seperti sastrawan Mesir yang terkenal yaitu Mustafa Lutfi Al-Manfaluti tahun 1876 sampai 1924 di dalam bukunya Al-Ibarat yang berisi tentang sekumpulan cerita-cerita Perancis. Proses penerjemahan menjadi awal mula transformasi cerpen, kemudian peniruan dengan gaya barat, dan akhirnya terbentuklah karya-karya orisinil cerpen Arab. Boleh di next. Unsur-unsur cerpen yang pertama ada abstrak yang merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi, kerumitan mulai bermunculan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi yaitu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik yang terjadi tersebut. Yang kelima ada resolusi. Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Dan yang terakhir ada koda. Koda merupakan penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita.
Bagian koda dapat berisi kesimpulan dari seluruh cerita seperti interpretasi penulis mengenai kisah yang disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri. Yang pertama, pada umumnya cerpen ini bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Berbeda dengan novel tadi, tangan novel tadi itu bisa lebih dari 10.000 kata. Lalu yang ketiga, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat karena konfliknya yang hanya satu konflik dari satu tokoh, jadi ceritanya sangat singkat. Lalu yang keempat, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Lalu cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang tadi sudah disebutkan bahwa karena konflik oleh satu tokoh, jadi alur cerita atau jalan ceritanya itu hanya tunggal. Selanjutnya, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu karakter tokoh pada cerita cerpen sangat sederhana dan terakhir di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen. Lalu ada fungsi dari cerpen. Yang pertama ada fungsi rekreatif yaitu sebagai sarana kultur bagi para pembaca. Kedua ada fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Lalu yang ketiga fungsi kognitif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi pembaca. Lalu yang keempat fungsi moralitas sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baiknya yang disampaikan kepada para pembaca. Dan terakhir fungsi religiositas yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh. Selanjutnya ada jenis cerpen. Yang pertama itu ada cerpen pendek. Cerita pendek adalah jenis cerita yang kurang dari 10 panjangnya. Jenis pertama dari cerpen adalah cerpen pendek. Dan seperti namanya, cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Panjang kata dari cerpen yaitu sekitar 500 hingga 700 kata saja. Karangan fiktif yang satu ini biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian dengan bahasa yang singkat, padat, menarik perhatian, dan efektif. Lalu yang kedua ada cerpen sedang. Cerita sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Dan terakhir ada cerpen panjang. Cerpen yang panjang ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturannya yang sangat santai. Biasanya bagian pembukaan dan penutup cukup panjang. Proses memasuki bagian konflik juga lebih panjang dari biasanya, sehingga pembaca bisa lebih memahami cerita dengan lebih detail. Biasanya jenis cerita pendek yang satu ini jarang ditampilkan pada buku pelajaran karena cukup panjang. Oke, berikut ada contoh cerpen. Cerpen ini merupakan dari hasil karya Najib Kailani. Awal mulanya sejarah cerpen Arab ini kan mulanya dari Arab modern. Nah, tokoh pertama yang menerbitkan cerpen Arab modern di Mesir ini namanya Mahmud Taimur. Dan salah satu sastrawan Arab yang terkenal juga itu adalah Najib Kailani. Dan bukunya ini berjudul Al-Qubus. Di gambar yang ini, Al-Qubus ini artinya halusinasi. Ini cerpen Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam buku halusinasi ini atau Al-Qabus itu terdapat 5 judul cerpen. Nah, yang pertama ada Al-Jababiroh atau otoriter, yang kedua ada Lailah Al-Zifaf, malam pengantin, yang ketiga ada Al-Jau Barit, udara yang dingin, yang keempat ada Kolbu Imro'ah, hati perempuan, dan terakhir adalah Lilut Ta'ih. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada folklore. Hakikat folklore ini adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun. Di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dan dalam versi yang berbeda.
baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat atau mnemonic device. Kemudian ada fungsinya sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai alat pencermin angan-angan suatu kolektif, sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. Kemudian sebagai alat pendidikan atau pedagogical device, kemudian ada sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi oleh anggota kolektifnya. Kemudian ciri-ciri dari folklore yaitu menurut James Dananjaja adalah penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan. Kemudian bersifat tradisional, kemudian ada atau eksis dalam versi-versi yang bahkan varian-variannya berbeda-beda. Kemudian bersifat anonim, mempunyai kegunaan atau function dalam kehidupan bersama suatu kolektif. Kemudian bersifat pralogis. Jenis-jenis dari folklore yaitu ada folklore lisan. Folklore lisan adalah sebuah tradisi yang disampaikan seutuhnya melalui lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Jenis-jenis yang termasuk ke dalam folklore lisan yakni bahasa rakyat, ungkapan tradisional, perayaan tradisional, sajak, cerita rakyat, dan nyanyian. Misalnya dongeng, mite, anekdot, legenda, pantun, dan syair. Contoh dari folklore lisan ini adalah buleng, tradisi lisan Betawi. Buleng terakhir dijumpai pada sekitar tahun 978. Buleng dongeng dan ngebuleng mendongeng. Dongeng dibawakan oleh tukang dongeng dengan berbahasa Melayu tinggi bercampur Sunda. Dongeng dibawakan berkisah tentang kerajaan. Dulu, tukang dongeng dipanggil oleh orang yang akan berhajat untuk memeriahkan malam ngangkat, yaitu malam prapesta dilaksanakan. Kemudian ada folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan adalah sebuah tradisi yang memiliki perpaduan antara lisan dan unsur isyarat gerak. Isyarat gerak ini memiliki makna hubungan terhadap sesuatu yang bersifat gaib. Misalnya saja, sebuah batu yang dianggap memiliki kekuatan, kekebalan terhadap mereka yang memakainya. Sehingga folklore sebagian lisan dapat pula dikatakan sebagai adat kebiasaan. Bentuk-bentuk dari folklore sebagian lisan ini diantaranya kepercayaan rakyat, permainan rakyat, adat istiadat, upacara, dan pesta rakyat. Contoh dari folklore sebagian lisan yaitu masyarakat Foromadiahi ini terletak di Maluku Utara, Ternate. Jadi mereka memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat supranatural. Misalnya kepercayaan terhadap makam-makam yang dianggap keramat. Salah satu makam yang masih dipercaya sakral yaitu makam Sultan Babuwah. Bagi masyarakat Foromadiahi, makam Sultan Babuwah sangatlah penting karena sangat berpengaruh terhadap hasil panen para petani. Hal ini dibuktikan dengan adanya ritual tagi karama atau berkunjung ke keramat. Dengan adanya ritual berkunjung keramat yang dilakukan setiap tahun sekali, masyarakat Foromadiahi mempercayai dapat memberikan hasil panen yang melimpah. Kemudian ada folklore bukan lisan. Menurut Zaidan tahun 2015, folklore bukan lisan adalah suatu tradisi turun-temurun yang menggunakan material atau apapun non-material sebagai cara dalam pewarisannya. Bentuk-bentuk folklore yang termasuk ke dalam kategori material yaitu yang pertama, arsitektur rakyat atau bentuk asli rumah daerah ataupun bentuk lumbung padi. Yang kedua, kerajinan tangan rakyat. Yang ketiga, pakaian dan perhiasan tubuh adat. Yang keempat, makanan dan minuman adat. Yang kelima, obat-obatan tradisional. Sedangkan yang termasuk ke dalam non-material yaitu gerak isyarat tradisional dan bunyi isyarat sebagai komunikasi. Contoh folklore bukan lisan yaitu rumah betang merupakan rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan yang dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang sudah memaparkan materi mengenai novel, cerita, dan folklore. Berikutnya adalah sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan. Silahkan.
Ya, kami salahkan kepada Mohon maaf, Filza terputus. Apakah... ya, persilahkan. Oh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kan mendengar kata folklore itu jujur baru pertama kali ya. Nah, tapi dilihat dari contoh-contohnya itu, folklore itu apakah hanya ada di Indonesia karena justru ada ke kebudayaan Indonesia atau di Arab juga ada folklore Arab? Kurang lebih seperti itu, apakah dapat dipahami? Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ya, untuk jawabannya kami tanya ya, dari Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? agak kecil. Riza coba mukanya yang pas gitu. Kamera. Nah, Ya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? ya terdengar. Ya, Ya, baik. Eh, jadi tadi kan folklore itu disebutkan sama seperti kayak cerita daerah, cerita rakyat yang kayak yang zaman terdahulu ya. Nah, menurut kalian itu apa ada nggak sih manfaat dari folklore tersebut dalam kehidupan? Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. ya, terima kasih juga Elza atas pertanyaannya. Baik, kepada Satmiko kami silakan. Oke, izin bertanya. Seperti tadi belum dijelasin ya, perbedaan kisah dengan riwayah itu apa ya? Oke, itu aja. Oke, terima kasih kepada atas pertanyaannya. Selanjutnya, Yasmin Nureni kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi yang baru dijelaskan kan tentang novel ya, atau riwayah. Yang mau ditanyakan perbedaan novel atau riwayah dengan novelet atau uksusiyah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Yasmin Nureni atas pertanyaannya. Selanjutnya izin berdiskusi terlebih dahulu, Ustazah. Ya, silakan.
Bagaimana? Jangan lama-lama ya diskusinya. Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan yang pertama dari Hamdi. Folklore contohnya apakah ada di Indonesia atau di Arab? Dan kalau ada, apakah ada contohnya atau gimana? Seperti itu, Imat? Iya, apakah folklore juga ada di Arab gitu? Ya. Izin menjawab ya. Untuk folklore ini juga ada di Arab. Dan contohnya itu eh, apa? Folklore, eh, folklore itu kan tadi ada dibagi-bagi ya. Nah, yang di Arab ini yang saya temukan contohnya ada folklore yang lisan. Nah, kalimatnya itu eh, maaf kalau misalnya salah ya. Laisa min apa ini birrosia mifis safari. Jadi kalimat yang itu merupakan dialek lahja Al-Tamtamania. Nah, itu merupakan folklore lisan. Terus ada juga salah satu dongeng rakyat yang apa di zamannya di Arab itu namanya Hikayah Al-Malaka Syahriya wa Akhihi Al-Malaka Syahzamani, yaitu salah satu cerita tentang ratusan atau bahkan ribuan cerita yang di dalam dongeng Aliful Lailah wa Lailah yang kita kenal sebagai 1001 malam. Ya, seperti itu. Imat, apakah terjawab? Ya, sudah terjawab. Berarti ada ya di Arab ya. Terima kasih, Filza. Iya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Imat atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Eriza akan dijawab oleh Sabrina. Kepada yang kami sapa. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Eriza. Untuk folklore sama seperti cerita rakyat zaman dahulu. Apa ada manfaat folklore dari contoh tersebut? Izin menjawab ya. Folklore itu digunakan dalam menumbuh kembangkan wawasan multikultural pada siswa, yaitu sebagai media pendidikan dalam menumbuh kembangkan wawasan multikultural, kemudian sebagai sumber dalam menumbuh kembangkan wawasan multikultural. Untuk manfaat cerita-cerita terdahulu, seperti cerita rakyat atau cerita-cerita terdahulu itu, mempelajari cerita rakyat, kita dapat menambah wawasan tentang sejarah di suatu daerah. Dengan mempelajari itu, kita bisa belajar tentang budaya, adat istiadat yang ada di dalam cerita tersebut, serta banyak pelajaran yang dapat kita ambil di dalam cerita rakyat tersebut. Apakah sudah terjawab, Eliza? Baik, terima kasih sudah terjawab. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Tambahkan tuh selain itu, selain apa memahami budaya, cerita rakyat, kemudian adat istiadat di daerah setempat, apalagi? Untuk sarana hiburan, memberikan suasana lain kepada pembacanya. Nilai-nilai ya. Ya, memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya juga, Ustaz. Ya, nilai-nilai akhlak gitu ya. Seperti apa cerita ya misalnya Malin Kundang. Nah, itu kan cerita seperti itu nilai-nilai ya, nilai betapa seorang anak harus patuh kepada orang tuanya. Jadi banyak banyak nilai-nilainya yang bisa diambil, banyak manfaatnya. Ya, kalau tidak ada manfaatnya nggak mungkin dibudidayakan ya. Jadi sebenarnya folklore ini familiarnya Indonesianya ya. Kalau di Arab kan memang kita orang bukan budaya Arab, tapi memang kalau di beberapa referensi cerita-cerita atau hikayat kan di buku Al-Fulailah Walailah itu kan ada kurang lebih 200 hikayat ya. Nah, hikayat-hikayat yang ada di dalam buku Al-Fulailah Walailah itu masuk ke dalam jenis folklore Arab ya. Silakan dibuka nanti buku Al-Fulailah Walailah dibaca tentang Raja Syahrazad ya, Malik Syahrazad. Untuk lebih jelasnya silakan nanti dibuka lagi ya, kemudian dipelajari tentang folklore atau budaya cerita rakyat yang ada di Arab ya. Ya, baik. Silakan dilanjut. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Satmiko, apa perbedaan riwayah dan kisah? Jadi secara bahasa, kisah itu kan artinya kisah, bermakna kisah. Nah, kisah ini bisa diaplikasikan atau dimasukkan atau dikembangkan itu atau kisah ini bagian dari
sebuah karya lainnya seperti novel atau kita bisa sebut sebagai riwayat, cerpen atau karya lainnya. Jadi perbedaannya kisah yang merupakan kisah dan riwayat itu yang merupakan novel dan kisah itu bagian dari riwayat gitu. Bagaimana, Satmiko? Oke, terima kasih, Ilza. Coba lebih rinci lagi deh perbedaannya antara riwayah dengan kisah. Beda lagi ya kalau uksuso ya. Kalau uksuso itu disebut dengan kisah qasiro. Novel dengan kisah. Riwayah dengan kisah. Kalau novel kan riwayah ya. Tadi kan ada tuh banyak ya yang tadi dipaparkan oleh para presentator bahwa kalau novel itu ada unsur-unsur intrinsiknya ya. Ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada apa lagi latar ya, ada biah, kemudian ada habkah alur, kemudian ada syakhsiyah ya, ada tokoh dan penokohan, kemudian ada apa lagi pandangan dunia pengarang ya, terus apa lagi ya. Jadi kalau novel itu banyak ya unsur-unsur intrinsiknya. Maksud unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun struktur sebuah novel, sebuah cerita. Jadi kalau nggak ada unsur-unsur intrinsiknya ya nggak bisa disebut dengan novel. Mungkin bisa masuk ke dalam kategori ranah cerita atau uksusai atau cerita pendek. Sebenarnya kalau kisah ini banyak sekali ya diceritakan di dalam Al-Quran ya. Al-Quran itu berapa persen itu ya isinya adalah cerita ya. Seperti cerita Nabi Musa ya, ceritanya Nabi Ibrahim, cerita Nabi Yusuf, dan seterusnya. Jadi mungkin nanti kita bisa analisis ya, apa perbedaan antara novel ya, novel dengan cerita yang ada dalam Al-Quran ya. Kalau novel kan itu biasanya dia sangat terkait dengan situasi dan kondisi si penulisnya atau pengarangnya ya. Biasanya ada unsur-unsur ekstrinsik yang mempengaruhi sebuah novel. Nah, unsur ekstrinsik tadi kan sudah dijelaskan ya, termasuk kehidupan sosial, budaya, politik ya, ideologi itu mempengaruhi jalannya sebuah cerita dalam novel ya. Jadi ada alurnya, alur atau plotnya ya, apakah happy ending atau sad ending gitu ya. Itu kalau novel. Tapi kalau cerita itu tidak ada ya. Dia biasanya hanya satu peristiwa gitu ya. Kemudian penokohannya, tokohnya juga biasanya hanya tunggal ya, tokoh tunggal. Kalau di novel kan ada beberapa tokoh ya, ada asyaksiyah raisiyah, asyaksiyah asunaiyah gitu ya. Ada tokoh utama, ada tokoh sekunder dan seterusnya. Jadi ada penokohan juga ya, misalnya ada yang perannya antagonis ya, protagonis dan seterusnya. Jadi kalau novel ini lebih kompleks ya, lebih kompleks dan tadi syarat-syaratnya juga harus memenuhi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Beda dengan cerita ya. Kalau cerita biasanya hanya satu, kayak misalnya cerita Nabi Musa. Biasanya tokohnya Nabi Musa terus gitu ya. Nah, tapi beda cerita yang ada dalam Al-Quran dengan cerita yang dibuat oleh manusia. Karena kalau Al-Quran itu kan Allah yang berfirman ya, Allah yang membuatnya cerita itu. Dan itu pasti kebenarannya. Tapi kalau cerita yang dibuat oleh para pengarang, bisa jadi itu ceritanya fiktif gitu ya. Jadi ada fiktif, ada non fiktif. Seperti cerita Malin Kundang gitu ya. Itu kan banyak orang yang menganggap itu cerita fiktif gitu ya. Ada yang menganggapnya itu cerita asli atau non fiktif gitu ya. Bahkan ada sampai ditemukan di sana di Sumatera Barat itu ada patungnya Malin Kundang ya. Nah, itu apakah betul atau tidak itu yang jelas di sini memiliki nilai-nilai yang yang baik gitu ya untuk disampaikan kepada pembaca atau kepada para generasi berikutnya gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya seorang anak itu durhaka kepada
orang tuanya. Jadi nilai-nilainya itu yang kemudian harus dilestarikan dan dibudidayakan. Oke, mungkin saya cukup ya. Silakan dilanjut. Ya, baik, terima kasih Ustazah atas penjelasan tambahannya. Bagaimana Satmiko, apakah sudah sangat mengerti? Oke, sudah. Oke, terima kasih Satmiko atas pertanyaannya. Eh, Selanjutnya pertanyaan dari Yasmin akan dijawab oleh Farhana. Kepadanya, dipersilakan. Ya, terima kasih Yoga dan Yasmin atas pertanyaan dan kesempatannya. Tadi Yasmin nanya perbedaan novel dan novelet. Terus jadi novel itu kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, novel merupakan karangan prosa panjang yang di dalamnya terkandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekitarnya yang menunjukkan watak serta karakteristik setiap tokohnya. Terus juga novel kan tadi kurang lebih 100 halaman ya. Terus kalau novelet itu cerita berbentuk prosa yang panjangnya antara novel dan cerpen. Terus novelet juga sering disebut sebagai cerita pendek dengan alur yang panjang. Terus perbedaan novelet dengan cerpen itu terletak dari panjangnya cerita yang disampaikan. Kalau di novelet itu cerita yang dikisahkan lebih luas cakupannya, baik dalam plot, tema, unsur-unsurnya yang lain dibandingkan dengan cerpen. Dalam praktiknya, ukuran tebal novelet itu sekitar 60 sampai 100 halaman. Kalau cerpen itu bisa maksimal 10, kalau novel yang tadi 100 halaman. Bagaimana Yasmin? Apa sudah terjawab? Baik, terima kasih Farhana, sudah terjawab. Iya, terima kasih. Baik, karena pertanyaannya sudah dijawab semua, mungkin selanjutnya apakah ada penjelasan tambahan lagi untuk Ustazah atau ada teman-teman yang ingin bertanya kembali? Dipersilahkan. Oke, kalau sudah tidak ada, saya pikir untuk pertanyaan tadi sudah terjawab semua ya, dan insya Allah ngena gitu ya. Nanti akan saya sampaikan materi tentang genre sastra Arab ya. Jadi kebanyakan kalau di pemakalah ini apa namanya sastranya itu banyak sastra ke Indonesia ya, karena emang kita di sini. Jadi referensinya juga banyak. Nah ini nanti akan saya jelaskan lagi genre sastra Arab. Silakan ditutup dulu. Sudah saya share ya. Silakan ditutup dulu. Siapa Filza? Ya, baik Ustazah. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang sudah memaparkan materinya mengenai novel, cerpen, dan folklore. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang genre sastra Arab. Ini sebenarnya materinya udah saya share di WA Group. Apakah sudah kalian download? Halo? Sudah terlihat belum? Belum, saya masih loading. Enggak, kalau materinya di WA Group udah kan ya? Sudah materinya sudah ada di WA Group. Ya, itu bisa di-download ya. Sebentar ini. Dari kemarin nih sinyalnya kurang bagus. Karena hujan terus ya. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Bentar ini saya yang. Ya. Nih, Anwa'ul Adab Al-Arabi ya, judulnya atau genre sastra Arab. Jadi kalau dalam sastra Arab, kajian sastra itu ada dua sebenarnya ya, secara garis besar, yaitu asy'ar wan nasr ya. Asy'ar itu puisi atau syair ya, atau lirik lagu, itu masuk ke dalam ranah syair. Nah, kemudian yang kedua itu an-nasr, yaitu prosa. Prosa itu masuk di dalamnya riwayah, qisah ya, uksusah,
folklore tadi yang disebut atau al-ahdath al-sya'bi al-arabi misalnya. Nah, itu hanya dua. Nah, kalau drama ini bagian dari seni pertunjukan ya. Dia masuknya ke nasr nanti. Kalau drama, karena drama ini apa istilahnya seni pertunjukan yang diambil dari sebuah novel biasanya. Karena kisahnya yang panjang ya. Jadi ada dua sebenarnya secara garis besar, puisi dan prosa atau asy-syi'r wan nasr. Nah, kalau syair itu udah jelas ya, kalau nasr itu riwayah, kemudian qissah, uksusah, al-ahdath al-arabi itu masuk ke dalam jenis nasr atau prosa. Nah, kemudian yang ketiga ini drama al-masrahiyah, tadi yang saya jelaskan, dia termasuk ke dalam seni pertunjukan. Dia masuknya ke dalam nasr ya, ke dalam nasr. Nah, ini yang pertama puisi Arab, asy-syi'ru al-arabi ya. Secara etimologis, kata syair berasal dari sya'ara yash'uru syi'ran wa syu'uran ya. Artinya mengetahui, merasakan, sadar, dan menggubah puisi. Kemudian secara terminologis atau istilahan, asy-syi'ru huwal kalamul mauzun al-muqaffa al-mu'abbar ghaliban an suwaril khayal al-badi'. Puisi adalah struktur kalimat yang fasih, yang berirama ya, al-mauzun itu berirama, al-muqaffa dan berima. Rima itu yang akhir kalimatnya ya, akhir kalimat puisi biasanya ada rimanya. Misalnya an kalau ada yang puisi bahasa Indonesia ya. Al-mu'abbar yang diekspresikan ghaliban an suwaril khayal al-badi, untuk yang diekspresikan dalam bentuk-bentuk imajinasi yang mengagumkan. Tadi kebanyakan ngebaca cuma bahasa Arab. Ya, kemudian menurut Ibnu Rashid, syair merupakan annahu mukawwanun min arba'ati asya ya. Syair itu terdiri dari empat hal. Wahia al-lafzu, yang pertama yaitu lafaz, wal waznu, wazan ya, atau irama, wal makna, gagasan, wal qafiyah, dan rima. Jadi kalau nggak ada empat ini berarti bukan syair ya. Nah, berarti kalau misalnya nggak ada empat ini berarti dia masuk ke dalam nasr ya. Jadi yang pertama ada lafaznya, kemudian ada iramanya. Irama di sini maksudnya adalah wazan ya. Wazan misalnya kalau diiramakan itu ada cabang ilmunya yaitu ilmu arud ya. Ilmu arud adalah ilmu yang seperti musik gitu ya, seperti wazan misalnya fa'ulun mafa'ilun kan itu biasanya syair suka di ini ya, cara mengiramakannya. Jadi ada ketukan-ketukannya, itu namanya al-wazan. Nah, kemudian gagasan ya, ada gagasannya, wal qafiyah ada rimanya. Jadi biasanya akhir katanya itu sama ya. Nah, kalau dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang akhirnya itu sama. Misalnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Semuanya il gitu ya. Sehingga siapa? Musailamah al-Kadzab ya, yang ingin membuat Al-Quran palsu, dia menyangka bahwa Al-Quran itu adalah syair gitu ya. Akhirnya dia mengubah gitu ya sebuah syair menjadi ingin menandingi Al-Quran gitu ya. Tapi Al-Quran itu bukan syair ya. Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi Al-Quran ini diturunkan memang untuk menandingi kehebatan orang Arab jahiliyah saat itu yang pandai bersyair. Makanya banyak yang menyangka bahwa Al-Quran ini adalah syair gitu ya. Bahkan ada yang menyangka bahwa ini syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Padahal Al-Quran adalah jelas-jelas kalamullah dan tidak ada orang yang bisa menandinginya. Nah, syair ini terdiri dari 4 hal, yaitu lafaz, irama, gagasan, dan rima atau qafiyah. Ini adalah batasan puisi ya. Setiap kata yang berirama dan berima juga tidak dapat dikategorikan sebagai puisi bila tidak dibuat dan dimaksudkan menjadi puisi oleh pembuatnya. Jadi ada juga ya kata-kata yang berirama dan berima tidak menjadi puisi kalau si pembuatnya itu tidak
tidak maksud untuk puisi ya. Kalau di apa namanya di istilah Indonesia ada apa istilahnya dulu tuh gurindam ya. Ada syair, ada gurindam dan seterusnya. Tapi gurindam sepertinya sudah jarang ya sekarang ini kita dengar. Nah, puisi itu memiliki unsur yang pertama frame puisi atau auditor ya. Satuan makna yang utuh dan musikal dengan metrum tertentu. Nah, kemudian yang kedua ada irama atau wazan. Pola irama dan musikalitas bunyi yang berulang-ulang dengan pergantian yang teratur dan variasi-variasi yang dapat menimbulkan suatu gerakan yang hidup. Nah, kemudian irama dalam puisi dibedakan menjadi metrum dan ritme ya. Metrum adalah irama tetap yang berdasarkan pola-pola tertentu dengan jumlah suku kata dan tekanan bunyi yang sudah ditetapkan. Itu tadi saya bilang ada wazannya ya, ada wazan fa'ulun, mafa'ilun, ada wazan taf'ilatun, taf'ilat. Jadi kalau kalian belajar ilmu arut nanti seperti itu tuh. Jadi kalau ada syair apa gitu ya, bait kayak misalnya bait Alfiyah Ibnu Malik itu bisa tuh di apa? Dikofiahkan, dimetrumkan gitu ya. Nah, pakai wazan yang mana gitu ya? Apakah fa'ulun, mafa'ilun? Banyak wazan-wazannya kalau kita belajar ilmu arut. Nah, kemudian ritme. Ritme adalah irama yang disebabkan adanya pertentangan atau pergantian bunyi secara teratur, bukan bagian dari jumlah suku kata yang tetap, karena mengikuti irama imajinasi penyair. Nah, kalau ritme ini, itu yang mengaturnya adalah si penyair itu sendiri ya. Seperti dalam sebuah lagu kan ada ritmenya. Nah, kemudian yang ketiga dari unsur puisi yaitu ada rima atau al-qafiyah ya. Bunyi suku kata yang terdapat di akhir bait puisi. Jadi qafiyah itu sama dengan rima kalau di puisi Indonesia ya. Atau bunyi terakhir dalam bait puisi yang terdiri dari dua konsonan dan vokal. Qafiyah disebut juga rawi, yaitu huruf akhir yang terbaca dalam puisi dan menjadi sandaran kasidah dalam puisi Arab. Seperti lamiyat dan siniyat, karena huruf akhirnya berupa lam dan sin. Jadi ada puisi yang lamiyat ya, akhirnya itu lam, semua huruf lam. Nah, kalau siniyat itu berarti huruf akhirnya sin semua gitu ya. Kayak tadi, kalau dalam Al-Quran, tapi maaf Al-Quran ini bukan syair ya. Maksudnya saya contohkan akhirnya. Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan lam semua ya. Itu kalau dalam puisi disebut lamiyat. Nah, kemudian struktur yang keempat dalam puisi yang membangun puisi yaitu gaya bahasa atau al-uslub ya. Gaya bahasanya itu menggunakan diksi ya. Diksi itu pemilihan kata yang tepat yang mempengaruhi jiwa ya. Kemudian retorika dan kiasan yang tepat sehingga puisi terkesan puitis. Jadi biar terkesan puitis itu dipakai diksi atau kata-kata yang bisa mengaruhi jiwa. Nah, kemudian emosi atau atifah. Emosi yang mendalam dan diekspresikan oleh seorang penyair itu tidak akan memiliki pengaruhnya terhadap pembaca jika penyair tidak memiliki kekuatan insting atau imajinasi yang alamiah, al-quwa al-hayawiyah. Jadi seorang penyair itu biasanya memiliki imajinasi yang sangat dalam ya. Daya jelajah emosi yang bervariasi dan tidak monoton, at-tanawu, dan kejujuran yang alami as-sidq wal at-tabi'iyah dalam membangun nilai imajinasi yang dapat memengaruhi pembaca. Jadi seorang penyair itu bisa mempengaruhi pembaca dari gaya bahasa yang digunakannya. Itu karena ada unsur atifiyah atau emosi. Nah, kemudian yang keenam gagasan, al-fikroh atau al-makna. Nah, gagasan ini merupakan ide atau pesan yang terkandung dalam suatu karya puisi. Ya, yang dapat menentukan orisinalitas, kedalaman makna, dan kreativitas penyair berdasarkan realitas alamiah yang memengaruhinya. Jadi setiap puisi pasti ada ide atau fikroh. Nah, berdasarkan strukturnya atau bentuknya, puisi ini terbagi ke dalam 3 bagian. Ini saya berbicaranya puisi Arab ya. Yang pertama asyiru al-multazam. Asyiru al-multazam adalah puisi yang masih berpegang teguh dengan kaidah wazan atau irama dan qafiyah atau rima. Jadi kalau masih berpegang teguh yang masih ada wazannya, masih ada qafiyahnya, masih ada irama dan rimanya itu namanya asyiru al-multazam.
Kemudian asyaru al-mursal, yaitu puisi yang terikat dengan taf'ilah atau satuan irama, bahkan juga wazan atau irama, tetapi tidak memiliki qafiyah atau rima. Ada kan ya, puisi wazannya itu ada gitu ya, iramanya ada, tapi qafiyahnya beda-beda. Misalnya tidak diakhiri dengan lam semua, tidak diakhiri dengan sin semua, atau huruf yang lain. Nah, ini disebut dengan asyaru al-mursal. Nanti boleh dicari contohnya nih. Kemudian yang ketiga asyaru al-mansur atau asyaru al-hur. Puisi yang membebaskan diri dari kaidah wazan, qafiyah, dan taf'ilah ya. Jadi dia nggak ada wazannya, nggak ada qafiyahnya, nggak ada taf'ilahnya. Tapi meski begitu, puisi bebas masih dalam konsep irama khusus yang merupakan bagian dari ekspresi perasaan imajinasi penyair yang bersifat subjektif. Jadi ini puisi bebas ya, asyirul hur. Nah, secara isi, sebagaimana dalam khazanah puisi Indonesia dan Barat, puisi Arab dibagi ke dalam 3 bagian besar ya. Asyi'ru al-ghinai atau puisi lirik. Ya, puisi lirik ini bersifat subjektif atau zati, yaitu puisi yang berisi perasaan, pikiran, dan sikap penyair. Jadi lebih banyak dipengaruhi oleh pikiran atau subjektivitas seorang penyair. Nah, dalam sepanjang sejarah sastra Arab, puisi jenis ini adalah puisi yang paling dikenal dan merupakan bentuk puisi yang menjadi kekayaan melimpah yang dimiliki khazanah sastra Arab. Ya, jadi subjektivitas penyair sangat menonjol ya di al-syi'r al-ghina ini. Seperti syair siapa Al-Khonsa ya pada masa Arab Jahiliyah itu banyak menceritakan dirinya, jati dirinya gitu ya sebagai seorang yang ditinggal mati oleh suaminya gitu ya. Dia meratapi kepergian orang yang dicintainya dan seterusnya. Makanya tema-tema sastra Arab Jahiliyah itu banyakkan subjektif ya. Ya, karena itu banyak lahir dari emosi seorang penyair itu sendiri. Nah, ada banyak puisi Arab yang masuk jenis kategori ini, diantaranya puisi elegi atau ar-rasa ya, ratapan ya. Misalnya ratapan kematian, ada ibunya meninggal atau suaminya meninggal, dia meratap, dia bikin puisi. Kemudian puisi pujian al-madah seperti pujian kepada Tuhan, terhadap pahlawan dan kekasih yang dicinta atau ghazal. Kemudian puisi satire atau al-hija ya, sindiran yang berisi tentang ejekan, sindiran, hinaan, dan kritik ya. Ini masuk ke dalam asyi'ru al-ghinai. Nah, kemudian yang kedua asyi'ru al-qasosi ya, puisi epik. Puisi epik yang bersifat objektif ya. Jadi dia tadi kalau yang tadi subjektif, ini objektif atau mafdu'i bahasa Arabnya, yaitu puisi yang berisi sebuah cerita panjang bahkan hingga beribu-ribu bait. Karena dia isinya cerita gitu ya, puisi tapi cerita. Jenis puisi ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu epos atau al-malhamah, cerita panjang seperti Iliad dan Odyssey dalam tradisi Yunani. Fable ya, yang cerita tentang binatang, dan al-balad al-asyabik, cerita rakyat yang mengharukan. Kemudian jenis puisi ini dalam khazanah sastra Arab kurang dikenal ya. Namun yang hampir mirip dengan model puisi ini adalah puisi Sa'alik pada masa jahiliyah, puisi Huzail dan puisi Amr bin Rabi'ah. Ini tokoh-tokoh sastrawan pada masa jahiliyah. Nah, kemudian yang kedua yaitu asyi'ru at-tamtsili, puisi dramatik. Puisi dramatik dibuat untuk sebuah drama yang panjangnya terbatas ya, tidak sepanjang puisi epik. Nah, kalau puisi epik kan tadi tentang kisah ya, asyi'ru al-qasosi. Jadi dia bisa beribu-ribu ya ininya, panjang ininya, halamannya. Nah, kemudian puisi Ahmad Syauqi yang berjudul Masra Cleopatra itu masuk ke dalam jenis puisi ini. Puisi Antarah ya pada masa jahiliyah, penyair jahili, dan Majnun Laila. Ini masuk ke dalam kategori puisi dramatik atau asyi'ru at-tamtsili. Nah, ini prosa. Jadi dari minggu lalu kan kita sudah belajar tentang itu ya, puisi, kemudian apalagi drama ya. Ini prosa, kisah, dan folklore. Jadi sebenarnya secara garis besar tadi saya sudah katakan sastra Arab itu terbagi dua saja gitu ya, asyi'ru an-nasr.
Asyiru itu tadi macam-macam bagiannya, kemudian an-nasr ini sebenarnya nanti ada kisah, uksusah, kemudian apalagi masrahiyah itu masuk ke dalam jenis an-nasr al-arabi atau prosa Arab. Nah ini masih ada waktu ya? Ya, prosa Arab atau An-Nasru Al-Arabi menurut Ahmad Iskandari dan Mustafa Inani yaitu An-Nasru ma laisa murtabitan biwaznin wala qafiyatin ya. Prosa itu yang tidak terikat dengan wazan, irama, wal qafiyah dan qafiyah atau rima. Jadi yang nggak ada wazannya, nggak ada rimanya itu masuk ke dalam prosa. Tapi kalau prosa nanti ada banyak ininya ya, unsur-unsurnya yang membangun prosa. Nah, menurut Syauqi Dhoif, secara umum prosa ada dua macam ya. Yang pertama prosa biasa atau an-nasr al-adi. Prosa ini sering digunakan dalam bahasa komunikasi. Ia tidak memiliki nilai sastra kecuali masal dan hikmah yang sudah berlaku di kalangan masyarakat. Nah, ini kalau ini bukan masuk ke dalam riwayah ya. Dia biasanya tidak memiliki nilai sastra dan biasanya berlaku di kalangan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua prosa yang dicipta oleh para sastrawan. Nah, prosa ini memiliki nilai bahasa seni atau estetika dan mengandung unsur-unsur balaghah ya. Jenis inilah yang kemudian mendapatkan perhatian dari para kritikus sastra. Tadi prosa itu yang riwayah ya. Kemudian dilihat dari karakteristiknya, prosa dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama prosa ilmiah yang mengungkapkan realitas secara rasional atau menyampaikan pemikiran murni seperti filsafat, matematika, pengetahuan alam, dan kimia, itu disebut prosa. Tapi prosanya prosa ilmiah ya, bukan novel. Nah ini yang prosa estetis ini masuk ke dalam ranah kajian sastra ya. Prosa yang pengungkapannya bertujuan untuk membangkitkan rasa dan emosi para pembacanya. Ya, sebuah karya sastra dapat dikategorikan prosa estetis apabila memenuhi 4 unsur, yaitu tadi yang unsur intrinsik ya, ada fikroh atau gagasan, ada rasa, atifah, ada lafaz, dan imajinasi atau al-khayal. Nah, jenis-jenis prosa sastra Arab. Secara umum prosa atau nasr dibagi ke dalam dua kategori, yaitu prosa sastra non-imajinatif dan imajinatif. Yang non-imajinatif, prosa yang membahas tentang sastra tetapi tidak merupakan hasil imajinasi. Dalam tradisi sastra Arab, prosa non-imajinatif disebut dengan al-adab al-wasfi, sastra deskriptif, atau al-ulum al-adabiyah, ilmu sastra. Al-adab al-wasfi terdiri dari 3 bagian, yaitu teori sastra yang kita pelajari sekarang ini, al-nazariyat al-adab, sejarah sastra, ya, tarikh adab, dan kritik sastra, nakdul adab. Jadi dia masuk ke dalam prosa ilmiah ya, yaitu al-adab al-wasfi, teori sastra, sejarah sastra, tarikh adab, dan kritik sastra atau nakdul adab. Nah, termasuk juga dalam prosa sastra non-imajinatif adalah esai ya. Esai atau tulisan pendek tentang suatu fakta yang dikupas secara akrab menurut pandangan pribadi penulisnya. Biografi itu juga masuk. Baik yang ditulis sendiri oleh tokohnya, autobiografi, atau ditulis oleh orang lain, biografi. Memoir, autobiografi yang membatasi diri pada sepenggal pengalaman tokohnya. Sejarah, catatan harian, dan surat-surat itu juga masuk ke dalam sastra non-imajinatif. Itu bukan ranah kajian sastra ya. Nah, ini yang masuk ke dalam ini. Ke ranah kajian sastra itu prosa sastra imajinatif ya. Nah, jenis prosa sastra imajinatif adalah fiksi atau cerita rekaan yang bobot khayalinya lebih besar ya. Jadi unsur khayalnya, unsur imajinasinya itu besar ya, daripada cerita dalam biografi atau biografi, sejarah atau memoir yang mendasarkan dirinya pada fakta atau realitas. Jadi kalau yang tadi non imajinatif itu dasarnya fakta, tapi kalau yang imajinatif itu khayalnya yang lebih didominan. Kemudian jenis prosa ini diantaranya adalah novel ya, ini yang tadi kita bahas.
atau roman, riwayah, kisah, hikayat ya, cerita pendek, kisah, kisah qasiro, novelet, uksusoh ya, dan drama ya, al-masroh, al-masrahiyah. Nah, ini masih banyak nih ke bawahnya. Ada novel, cerpen, novelet, dan drama Arab. Ini sebenarnya berkaitan dengan makalah yang tadi kalian presentasikan ya. Apa itu novel atau riwayah? Riwayah adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas ya. Tadi ada yang mendeskripsikan luasnya itu bisa sampai berapa halaman? Minimal 100 halaman lebih gitu ya. Dalam arti plot atau alur ya. Jadi ada alurnya, alur ceritanya. Apakah sad ending atau happy ending, itu ciri prosa. Dan temanya kompleks ya, ada temanya. Kemudian karakternya banyak. Jadi ada tokoh, ada karakter. Ada tokoh, ada penokohan. Kalau tokoh itu tokoh-tokoh yang bermain di dalam sebuah novel ya. Misalnya ada tokoh A, ada tokoh apa? Tokoh utama ya, asy-syakhsiyah ar-raisiyah, ada asy-syakhsiyah ats-tsunaiyah, ats-tsulasiyah, dan seterusnya. Nah, kalau karakter itu penokohan ya. Penokohannya itu bisa jadi dia menjadi tokoh yang antagonis misalnya, atau protagonis dan seterusnya. Suasana dan setting itu latar ya. Suasana dan setting ceritanya beragam. Jadi ada setting, ada latar. Latar itu terkait dengan tempat ya, di mana cerita itu berjalan. Paling tidak salah satu unsur fiksinya, alur, tema, karakter, dan settingnya luas. Jadi kalau novel itu ciri-cirinya adalah unsur-unsur intrinsiknya itu luas. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia istilah novel sama dengan roman ya. Kata novel berasal dari bahasa Italia yang tadi novela ya, yang kemudian berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Istilah roman berasal dari genre romance ya, abad pertengahan, yang merupakan cerita panjang tentang kepahlawanan dan percintaan. Istilah roman berkembang di Jerman, Belanda, Prancis, dan bagian-bagian Eropa daratan yang lain. Ada juga yang membedakan antara roman dan novel ya, yaitu bentuk novel lebih pendek ketimbang roman. Novel Arab. Nah ini, dalam literatur Arab ada kalangan yang menyamakan antara riwayah dengan kisah ya. Seperti Ismail Mustafa Al-Saifi dan Abdul Aziz bin Muhammad Al-Faisal. Dia menyamakan nih antara riwayah dengan kisah. Ada juga yang membedakan, yaitu kisah itu tingkat ketebalan halamannya berada di antara riwayah dan kisah qasirah. Nah, menurut Muhammad Zihni, riwayah adalah cerita yang panjang dan ketebalannya sekitar halamannya sekitar 250 sampai 400 halaman ya, atau sekitar 40.000 sampai 90.000 kata. Nah, itu riwayah menurut Muhammad Zihni. Nah, sedangkan kisah atau cerita atau novel yang lebih pendek dari riwayah, tetapi lebih panjang dari cerpen atau kisah qasirah, yang ketebalan halamannya sekitar 130 sampai 150 halaman atau sekitar 20.000 sampai 30.000 kata. Ini menjawab pertanyaan siapa tadi nih? Beda antara novel dengan kisah. Nah, novel atau riwayah dibagi menjadi 3 golongan ya, yakni novel percintaan, novel petualangan, dan novel fantasi. Novel percintaan melibatkan peranan tokoh wanita dan pria secara imbang ya. Bahkan terkadang peranan tokoh wanita lebih dominan. Ini di kasus yang ada di novel. Kemudian sebagian novel termasuk jenis ini. Novel Laila Majnun misalnya, yang lahir pada masa Bani Umayyah, tetapi ditulis oleh Syekh An-Nizami pada tahun 1188 Masehi. Kemudian novel Majdulin ya, Magdalena, karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Kemudian novel Zuqaq Midak, Lorong Midak ya, karya Najib Mahfuz, itu ditulis pada masa modern. Ini bisa dikategorikan ke dalam novel jenis ini, yaitu novel percintaan ya. Kemudian novel petualangan. Novel petualangan sedikit sekali ya memasukkan peranan wanita.
Jika wanita disebut dalam novel jenis ini, penggambarannya hampir stereotip ya dan kurang berperan. Novel jenis petualangan ini adalah bacaan kaum pria ya, karena tokoh-tokoh di dalamnya para pria dan dengan sendirinya melibatkan banyak masalah dunia lelaki yang tidak ada hubungannya dengan wanita. Meskipun dalam jenis novel petualangan ini sering ada percintaan juga, tetapi hanya bersifat sampingan belaka, tidak dominan ya. Artinya novel itu tidak semata-mata berbicara persoalan percintaan. Kemudian novel serial Aulad Haratina ya, Anak Kampung Kami, karya Najib Mahfuz yang berkisah tentang tokoh utama Adam, Jabal, Rifa'ah, dan Qasim. Ini bisa dimasukkan dalam kategori novel petualangan ya. Novel yang mengambil kisah alegori dari kisah yang ada dalam Al-Quran ini menceritakan tokoh utama laki-laki yang terlibat dalam persoalan laki-laki dan terkadang kekerasan khususnya dalam perebutan pengaruh sosial. Jadi dalam Al-Quran juga masuk ke dalam, maksudnya kalau sebenarnya kalau Al-Quran itu bukan riwayah ya, bukan novel, tapi petualangan ini bisa masuk ke dalam jenis cerita yang ada dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga novel fantasi. Novel fantasi berbicara tentang hal-hal yang realistis ya, dan serba tidak mungkin dilihat dari pengalaman sehari-hari. Kalau dalam bahasa Arabnya itu apa? Ada ar-roja, ada at-tamanni ya. Kalau ar-roja itu kan kita mengharapkan apa yang akan terjadi, tapi kalau at-tamanni itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin akan terjadi gitu ya. Itu namanya at-tamanni. Nah, inilah novel fantasi. Novel jenis ini mempergunakan karakter yang tidak realistis ya. Setting dan plotnya juga tidak wajar untuk menyampaikan ide-ide penulisnya. Namanya fantastis ya atau khoyali. Jenis novel ini hanya mementingkan ide, konsep, dan gagasan sastrawannya yang hanya dapat jelas tidak jika diutarakan dalam bentuk fantastik. Artinya menyalahi hukum empiris, hukum pengalaman sehari-hari. Jadi nggak ada kaitannya dengan empiris ya. Ini beda dengan kenyataan sehari-hari. Itu tamanni ya, tidak mungkin terjadi. Kemudian novel At-Tawabi wa Az-Zawabi ya, Jin-Jin Perempuan dan Malapetaka karya Ibnu Syahid, prosais Andalusi yang berbicara tentang tokoh sastrawan dan kritikus dari kalangan jin. Nah, ini juga masuk ke dalam novel tadi tuh fantasi. Kalila wa Dimnah karya Ibnu Mokofa ini juga masuk ke dalam jenis novel fantasi ya, yang mengungkap tokoh simbolik binatang pada awal masa Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah. Atau novel Risalat Al-Ghufran karya Abul A'la Al-Ma'ari yang mengungkap alam penghuni surga dan neraka pada akhir masa Khilafah Abbasiyah. Ini masuk ke dalam jenis novel fantasi. Nah, penggolongan tadi merupakan penggolongan pokok saja ya, sehingga dalam praktik ketiga jenis novel tadi sering dijumpai dalam satu novel. Nah, penggolongan jenis novel ini dengan sendirinya hanya dapat dilakukan dengan melihat kecenderungan mana yang terdapat dalam sebuah novel. Apakah lebih banyak percintaannya, atau lebih banyak petualangannya, atau fantasinya. Nanti silakan dibaca novel-novel. Nah, kemudian cerita pendek atau kisah al-qasirah ya. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita berbentuk prosa yang relatif pendek. Tadi halamannya sudah dinyatakan ya di atas. Nah, ukuran pendek di sini artinya dapat dibaca sekali duduk dalam waktu kurang dari 1 jam ya. Dikatakan pendek juga karena genre ini hanya mempunyai efek tunggal. Jadi hanya satu karakter biasa saja ya. Kemudian plotnya dan setting yang terbatas, tidak beragam dan tidak kompleks. Itu bedanya antara kisah qasirah dengan riwayah. Cerita pendek dapat pula dibagi ke dalam 3 kelompok ya, yaitu cerita pendek biasa, cerita pendek yang panjang atau long short story, dan cerita pendek yang pendek, short story. Nah, cerita pendek Arab. Dalam sastra Arab modern, para penulis cerita pendek adalah novelis juga ya. Jadi walaupun mereka nulis kisah qasirah, dia masuk ke dalam jajaran novelis. Di antaranya Taufik Hakim ya. Taufik Hakim, Najib Mahfuz, dia juga masuk ke dalam novelis.
Mereka ini dua orang ini umumnya menulis kisah ya, kisah qasirah. Kemudian Taufik Hakim ya, dia telah menulis 8 buku kumpulan cerpen, diantaranya adalah Madrasat Al-Mughaffilin ya, sekolah orang-orang yang lalai, yang di sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi di kampungnya ia tak dihormati. Ini terbit pada tahun 1996. Kemudian Najib Mahfuz, dia telah menulis 13 buku kumpulan cerpen ya, diantaranya Bait Sayyi Al-Sum'ah dan lain-lain. Kemudian novelet atau uksusah ya. Novelet atau uksusah adalah cerita yang berbentuk prosa yang panjangnya antara novel dan cerita pendek. Jadi panjangnya itu antara novel dan cerpen. Itu disebut novelet. Jika ukuran ketebalan novel sekitar 200 halaman dan cerpen 5-15 halaman, novelet itu sekitar 60-100 halaman. Ini ilustrasinya ya. Novelet itu sekitar 60-100 halaman. Kemudian sebagian ahli menyebut novelet dengan cerita pendek yang panjang. Yang terakhir yaitu drama atau al-masrahiyah. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Jadi kalau drama ini Pak ada dialognya ya. Ya, drama ini kan seni pertunjukan ya. Seni pertunjukan. Nah, yang menentukan sebuah karya sastra sebagai drama atau bukan adalah pada 3 hal. Yang pertama adanya dialog antar tokoh. Kalau di cerpen kan tidak ada dialog ya antar tokoh. Di riwayah. Kemudian diciptakan bukan untuk dinikmati melalui pembacaan, tetapi pementasan. Makanya dia masuk ke dalam seni pertunjukan ya. Dia sebenarnya masuk ke dalam nasr ya. Kalau pengelompokan sastra tadi ada syair, nasr. Nah, al-masrahiyah ini masuk ke dalam nasr. Cuma ini riwayah yang dipentaskan gitu ya, novel yang dipentaskan. Nah, jika novel atau cerpen menceritakan suatu kejadian, drama adalah kejadian dipentas atau di atas rekonstruksi sebuah peristiwa. Jadi direkonstruksi ya, ada pemerannya dan seterusnya. Nah, ada juga yang membagi drama menurut bentuknya menjadi al-masrah an-nasri, naskah drama berbentuk prosa, dan al-masrah asy-syi'ri, naskah drama berbentuk puisi. Dari segi isinya, drama Arab dibagi menjadi 2 macam, yaitu al-maqsad, drama tragedi, dan al-malhat, drama komedi. Dalam sastra Arab, yang melahirkan naskah drama diantaranya adalah Taufik al-Hakim, ya, yang menulis antara lain naskah drama Ahlul Kahfi, ya, dan Mahmud Taimur yang menulis naskah drama Haqlah Syai, dan naskah drama Al-Munqidhah. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan nanti chat ke saya karena waktunya sudah pukul 11:14. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan tidak? Halo, terkait dengan genre sastra Arab. Tadi ada ini semua yang dibahas dari kemarin ya. Dari pertemuan kedua dan ketiga tentang puisi, prosa, dan drama ya. Kisah dan folklore. Silakan, ada yang ingin bertanya? Halo? Tidak ada? Tidak ada sepertinya saja. Ya, sepertinya sudah mau Jumatan ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Fon tadi yang belum diabsen gimana Ustazah? Oh, ada yang belum diabsen ya? Makanya jangan telat. Imad, kamu tadi telat ya? Iya Ustazah, Ana join 949 baru buka WA Ustazah. Kenapa? Ada kelas. Kamu kelas apa? Kelas A Ustazah, nggak ada kelas. Nggak ada kelas kok baru join, kan saya udah bilang jangan sampai telat ya. Kita mulai pukul 9.40 sampai pukul 11. Ini udah 11.15 nih.
Oke, sudah ya.